Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum dengan anggota Muhammad Najhan, Endah Sumartiningsih, Septiani Rizky, dan Sari Rahima. Kami dari kelas B PGSD PPG Prajabatan tahun 2023. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi kedua yakni H atau hook. Yang pertama, bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan untuk kinerja. Dan situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting. Pemikiran peserta didik adalah cara berpikir yang dimiliki oleh siswa dalam memahami suatu materi atau konsep yang diajarkan oleh guru. Pemikiran siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti interaksi dengan guru dan teman sekelas, lingkungan sekolah, serta metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Untuk menggugah pemikiran peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan untuk kinerja, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, membuat situasi yang menarik dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi dalam ide-ide besar. Situasi ini dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, atau proyek kolaboratif yang menantang dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang kedua, memberikan hak peserta didik untuk berbicara dan mengekspresikan ide-ide mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbicara dan mendengarkan pendapat dari teman sekelasnya. Yang ketiga, memberikan kelengkapan dengan pengalaman, alat, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik untuk memenuhi tujuan kinerja. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tugas atau proyek yang menantang dan membutuhkan keterampilan yang berbeda-beda dari setiap peserta didik. Yang keempat, menyediakan banyak peluang kepada peserta didik untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merefleksikan kemajuan, dan merevisi pekerjaan mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merevisi pekerjaan mereka. Perkenalkan, nama saya Endah Sumartiningsih. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi. Yang pertama, menggunakan mind mapping. Mind mapping dapat membuat kedua belah otak bekerja secara bersamaan dan akan membantu memahami konsep dengan lebih baik. Mind map juga membantu murid melihat konsep materi secara menyeluruh dan lebih jelas, melihat keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, dan membuat materi menjadi lebih mudah dipahami dengan petunjuk visual, sehingga belajar bisa lebih menyenangkan. Yang kedua, yakni memaksimalkan penggunaan teknologi. Jika kondisi sarana prasarana mendukung, maka guru harus menerapkan teknologi digital dalam pembelajaran. Sebaliknya, jika kondisi kurang mendukung, guru bisa menggunakan teknologi konvensional seperti alat peraga di laboratorium atau alat peraga membuat sendiri yang terbuat dari bahan-bahan yang mudah didapat di sekitar lingkungan tersebut. Yang ketiga yaitu menerapkan metode interaktif. Guru bisa mengawali dengan menceritakan kisah pendek yang terkait pelajaran tersebut. Guru bisa membuat peserta didik menjadi bertanya-tanya agar mereka menjadi lebih mudah mengerti dan memahami cara menyelesaikan pertanyaan dalam suatu pelajaran. Dan yang terakhir yaitu siapkan materi dengan metode bervariatif. Siapkan poin-poin dari materi pelajaran utama dalam bentuk yang lebih menarik seperti animasi. Atau bisa juga dengan cara lain, yakni menampilkan pelajaran melalui slide PowerPoint.
Kemudian sisipkanlah animasi lucu dan bergerak di dalam beberapa slide. Hal ini tentunya akan membuat peserta didik lebih semangat belajar dan lebih memahami materi yang diajarkan karena adanya bantuan animasi. Baik, perkenalkan nama saya Septiani Rizky. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit. Ada beberapa peluang yang dapat menopang minat pelajar dan membantu mereka mengatasi kesulitan dalam pembelajaran. Beberapa di antaranya termasuk yang pertama, bimbingan dengan peserta didik, menyediakan tutor untuk membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan belajar melalui pembelajaran tambahan sehingga guru dapat mengatasi masalah yang dihadapi peserta didik. Yang kedua, proyek berbasis pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan dengan suatu kegiatan proyek sehingga peserta didik mampu mengaitkan teori dengan praktek secara langsung yang diharapkan mampu menyelesaikan kesulitan peserta didik dalam memahami suatu teori dan cara guru untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Pembelajaran bermakna yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari sehingga materi yang diajarkan dapat bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan. Kurikulum yang fleksibel yaitu memberikan peserta didik mengeksplorasi minat mereka dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, media interaktif yaitu menyediakan sumber belajar yang menyenangkan dan bervariasi sehingga dapat disesuaikan dengan gaya belajar anak dan dapat mengatasi kesulitan atau kejenuhan belajar. Kemudian yang terakhir, ice breaking, yaitu ketika pembelajaran terasa sulit, guru bisa menggunakan ice breaking agar konsentrasi peserta didik dapat kembali fokus dan pikiran mereka segera kembali sehingga pembelajaran tidak berlangsung menjenuhkan dan sulit bagi peserta didik. Dengan memahami kebutuhan anak, kita bisa mengatasi kesulitan belajar peserta didik dengan cara mengetahui minat, kesiapan, dan gaya belajar peserta didik, sehingga kita dapat menyesuaikan konten, sumber, dan media yang digunakan agar dapat mengatasi kesulitan dan kebutuhan semua peserta didik. Selanjutnya, saya Sari Rahima akan menjelaskan tentang hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurang berani mempertanyakan. Yang pertama adalah hambatannya yakni anak dalam bergaul akan lebih suka menarik diri. Hal ini jika berlanjut akan menghambat perkembangan emosi dan juga sosialnya. Yang kedua, anak tidak memiliki keterampilan menjalin komunikasi dengan orang lain. Anak tidak bisa mengekspresikan diri apa adanya karena anak selalu merasakan ketidaknyamanan dalam dirinya. Adapun penyebab anak memiliki sikap kurang berani mengambil resiko, kurang berani mempertanyakan, serta ketidakmampuan memutuskan, yakni diantaranya adalah yang pertama, anak merasa tidak aman, tidak mempunyai keberanian untuk mengekspresikan dirinya. Kemudian yang kedua, sikap orang tua yang selalu melindungi, sehingga dapat membuat anak cenderung berkembang menjadi pasif dan tergantung pada orang lain. Kemudian yang ketiga, sikap orang tua yang kurang memberikan perhatian, sehingga anak merasa tidak diperhatikan. Yang keempat, memberikan kritik yang berlebihan. Dalam batas wajar, merupakan sebenarnya mengajarkan disiplin. Namun, kalau anak ternyata menerima banyak hukuman, akibatnya respon anak akan diliputi oleh perasaan takut. Kemudian yang terakhir, faktor perlakuan yang salah. Anak memang sudah pemalu sejak dini. Hal ini karena perlakuan atau pola asuh yang salah sehingga anak merasa rendah diri. Itu saja hasil diskusi dari materi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.